Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh hari ini. Bagaimana anak-anak semuanya? Semoga selalu semangat menghadapi hari-hari belajar di rumah, mengaji di rumah, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri serta lingkungan. Dan ketika anak-anak ingin melaksanakan kegiatan di luar rumah, jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan 20 detik, memakai masker, dan juga menjaga jarak minimal 2 meter. Hari ini kita akan belajar matematika tema 3, yaitu tentang mengetahui jenis-jenis alat ukur berat. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Tema 3, benda di sekitarku. Selain alat ukur panjang, alat ukur berat atau biasa disebut juga dengan massa banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari alat ukur berat pada hari ini. Apa saja jenis-jenisnya? Lalu satuan beratnya apa? Nah, pelajaran ini sudah kita pelajari juga waktu kelas 2. Maka kita akan ingat-ingat kembali ya, supaya anak-anak bisa mengingat lagi dan belajar lebih mendalam tentang alat ukur berat. Maka tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, melalui pengamatan pada video ini, peserta didik diharapkan mampu memahami tentang macam-macam alat ukur berat. Mari kita berlatih tentang macam-macam alat ukur berat yang ada di sekitar kita. Ada berbagai macam alat ukur berat yang ada di sekitar kita. Alat ukur berat biasanya disebut dengan timbangan. Nah, timbangan dirancang dengan kegunaan tertentu. Misalkan, timbangan untuk mengukur beras itu tidak sama dengan timbangan untuk mengukur bayi. Biasanya untuk mengukur bayi itu memerlukan bentuk-bentuk tertentu supaya bisa digunakan untuk mengukur bayi. Sedangkan timbangan beras juga dibentuk atau disesuaikan dengan bentuk dan kebutuhan untuk menimbang beras. Maka setiap timbangan itu fungsinya dan kegunaannya diciptakan secara berbeda-beda. Kita akan mengenal beberapa jenis timbangan. Timbangan yang pertama yaitu timbangan beras, seperti gambar yang di samping. Atau di kelas 2, Bu Latifah menjelaskan dengan timbangan duduk besar, yaitu timbangan yang biasanya digunakan oleh para peternak, pedagang, dan lain-lain untuk menimbang benda yang berat seperti pakan ternak, beras, jagung, dan hasil panen yang lain. Biasanya kalau untuk pedagang itu untuk menimbang hasil-hasil panen. Lalu untuk peternak biasanya untuk menimbang peralatan atau hal-hal yang diperlukan dalam beternak. Maka diperlukan yang namanya timbangan beras. Biasanya kapasitasnya mencapai 500 kg.
Lalu timbangan yang kedua, yaitu timbangan badan. Tentu anak-anak sudah pernah menggunakannya ketika satu semester sekali biasanya, atau satu semester di akhir semester, anak-anak diukur berat badannya oleh bu guru menggunakan yang namanya timbangan berat atau timbangan berat badan. Timbangan badan ini adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur berat seseorang. Biasanya kapasitasnya 150 sampai 180 kg. Kapasitas itu apa sih, Bu? Kapasitas itu muatan atau maksimal berat yang ada di timbangan itu. Misalkan di timbangan ini paling berat bisa mengukur 150 kg sampai 180 kg. Lalu yang selanjutnya yaitu timbangan kue atau timbangan duduk yang kecil. Timbangan kue ini digunakan untuk mengukur bahan kue seperti tepung, margarin, gula halus, lalu baking soda kalau menggunakan jumlah yang banyak, terus tepung maizena, dan lain-lain. Biasanya dalam timbangan kue ini kapasitas atau muatan untuk menimbang lebih sedikit daripada timbangan yang tadi. Tadi mencapai 500 kg ya untuk timbangan beras, sedangkan untuk yang timbangan kue hanya sampai 10 kg saja. Lalu lanjut timbangan gantung. Nah, timbangan gantung ini biasanya digunakan untuk menimbang barang atau benda yang bisa digantung. Timbangan ini juga bisa untuk menimbang bayi jika diberikan alat bantu seperti ini. Biasanya kapasitasnya 10 kg. Lalu yang kelima adalah timbangan warung atau biasa disebut dengan timbangan bebek. Seperti ini gambarnya. Timbangan warung digunakan untuk mengukur barang-barang yang dijual di warung atau di pasar. Contohnya daging ayam, telur, sayuran, buah-buahan, bumbu, dan lain-lain. Biasanya mencapai 10 kg untuk kapasitasnya. Lalu yang selanjutnya adalah neraca. Timbangan neraca ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang beratnya relatif kecil. Contohnya digunakan untuk menimbang perhiasan di toko-toko perhiasan. Nah, kapasitasnya biasanya sampai 311 gram, tidak sampai 1 kilo ya. Oleh karena itu, biasa digunakan untuk menimbang benda-benda yang beratnya kecil. Nah, itu penjelasan tentang alat pengukur berat dari Bu Latifah hari ini. Jika anak-anak mau mencari lagi, boleh membaca referensi yang lain seperti di internet dan lain sebagainya. Yang di sini hanya sebagai patokan tambahan untuk mengingat-ingat lagi pelajaran yang telah disampaikan di kelas 2 dulu. Supaya lebih paham lagi, silakan anak-anak melanjutkan dengan latihan sendiri di rumah. Ada beberapa soal latihan yang anak-anak kerjakan setelah ini di rumah. Silakan diperhatikan. Salin dan kerjakan tugas pada slide setelah ini, lalu kerjakan dengan cara menarik gambar dan timbangan yang sesuai. Jangan lupa diberi nama dan tanggal di atas pekerjaan Ananda. Ini adalah latihannya. Silahkan anak-anak mengerjakan dengan cara menarik garis ke benda dan alat timbangan yang sesuai. Boleh digambar, boleh diwarnai, boleh berkreasi. Selamat berlatih di rumah. Semoga kita dalam keadaan yang selalu semangat. Terima kasih dari Bu Latifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.